Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang bertanya di channel The Brondol bicara tentang tanaman kelapa sawit yang memiliki spesifikasi panjang namun ditanam terlalu rapat, yaitu adalah yang ngambil yang rekomendasinya adalah 130 sampai 136 pokok per hektar. Namun kenyataannya ditanam sama dengan menggunakan ke 8,5 kali 8,5 kali 8,5 yang jumlahnya hampir 156 pokok per hektarnya, bahkan lebih 156. Hal ini bagaimana nih Pak Pendi? Jadi sebelum menjawab itu, bahwa kembali lagi The Brondol mengajak kepada para sahabat The Brondol bicara tentang jarak tanam ini. Jarak tanam adalah bagaimana kita menata kelapa sawit kita untuk bisa berproduksi dengan baik per individu tanaman kelapa sawitnya, dan juga akan menghasilkan tonase per hektar per tahunnya juga yang optimal. Sehingga kita harus menata tanaman kelapa sawit kita ini dengan menggunakan spesifikasi yang sudah direkomendasikan oleh balai. Ketika kita menggunakan membeli bibit kelapa sawit, maka kita harus tahu spesifikasinya. Sebagai contoh, PPKS yang ngambil yang rekomendasinya adalah 130 sampai 136 pokok per hektarnya, maka penanamannya adalah menggunakan 9,4 kali 9,4 kali 9,4 atau menggunakan 9,2 kali 9,2 kali 9,2. Ketika Bapak ini nggak tahu spesifikasinya, ternyata ditanam di lapangan sudah rapat sekali, bagaimana caranya? Yang kita harus pahami, ketika pelepahnya itu panjang, kemudian kita tanam dengan kerapatan yang tinggi, bahkan itu melebihi spesifikasinya, menggunakan jarak tanam yang lebih dekat lagi, di mana bahwa pelepah ini sudah saling bersentuhan, maka efek yang terbesar adalah pada saat dia kecil, pada tanaman mulai TM1, TM2 mungkin belum terasa. Kenapa? Karena pelepahnya belum sampai panjangnya yang maksimal. Ketika dia sudah masuk 6 tahun sudah mulai terasa berpengaruh terhadap produksi. Kok bisa? Karena bahwa ketika dia saling bersentuhan, maka terjadinya persaingan matahari akibat adanya bertumpuknya pelepah-lepah ini. Ketika tanaman kelapa sawit tidak terpenuhi sinar mataharinya, maka yang terjadi adalah bahwa tanaman kelapa sawit akan tumbuh etiolasi. Etiolasi adalah pertumbuhan yang meninggi dengan cepat, ramping, langsing, kemudian dia lemah. Dan ketika dia sudah dalam kondisi etiolasi ini, maka relatif akan sangat berpengaruh terhadap produksi, karena produksinya dapat dipastikan down. Ketika sudah berjalan seperti ini, langkah apa Pak Pendi yang bisa harus saya lakukan demi produksi kedepannya? Tidak ada kata lain yang harus dilakukan oleh petani yang menanam sudah kadung terlalu rapat atau terlanjur terlalu rapat. Kemudian ketika akan memperbaikinya ke depan, maka mau nggak mau kita harus thinning out. Thinning out adalah pengurangan pokok dengan dikurangi jumlah populasinya, sehingga persaingan matahari antar individu tanaman kelapa sawit ada semakin berkurang. Ketika dia individu tanaman kelapa sawit sudah mendapatkan sinar matahari yang baik, yang standar, maka relatif akan tumbuh secara normal kembali. Karena etiolasi yang ada disebabkan karena memang etiolasi yang faktor persaingan sinar matahari antar individu ini terjadi di lapangan kita. Ketika nanti ditindingan lah biasanya seperti apa, maka dapat dipastikan bahwa kerapatannya akan kita kurangi dengan menggunakan istilah thinning out. Ini adalah bagaimana misalnya di spiral kita, satu tanaman ini biasanya akan dikelilingi oleh tanaman. Kalau tanaman ini kita kurangi, kita matikan satu di sini, maka yang 6 ini akan tumbuh dengan sempurna ini. Maka kita harus melakukan langkah-langkah strategik yang mana jangan langsung asal kita kurangi saja. Maka cara yang ada adalah gambar dulu. Misalnya kita punya lahan seperti apa, misalnya satu pokok dikelilingi oleh depan, belakang, sampingnya 2, maka yang kita kurangi adalah yang tengah ini. Tengah kita kurangi sehingga nanti tengahnya kayak bolong. Ya benar, ini nanti kalau kita matikan tengahnya bolong, tapi yang lain akan mendapatkan sinar matahari yang optimal. Ketika tidak dikurangi tanaman yang tengah ini, maka yang tetap akan akan, kalau bahasa Wonosobo itu undung-undungan ya. Jadi
bagaimana untuk mendapatkan sinar matahari yang tetap, ya satunya harus dikurangi. Tapi bukan membabi buta, artinya bahwa sini kurangi, sana satu baris kita kurangi, ya kita pasti akan kekurangan pokok yang produksinya nanti akan baik, tapi jumlah pokok per hektarnya juga terlalu banyak pengurangan juga akan berpengaruh terhadap pendapatan kita. Sehingga lebih bagus digambar, satu titik ini dikurangi, maka 6 pokok ini akan mendapatkan sinar matahari yang sesuai. Karena untuk mengurangi faktor bersentuhannya pelepah-pelepah dalam satu lingkaran ini. Satu lingkaran, satu pokok biasanya akan dikelilingi oleh 6 ketika kita menata tanaman atau jarak tanam kita dengan menggunakan mekanisme mata 5. Ketika sudah dikurangi, nanti akan berangsur-angsur akan pulih. Selama tanaman kelapa sawit yang lain itu etiolasinya bukan gara-gara genetik, atau misalnya gara-gara lambat atau tingginya atau pertumbuhannya memang sangat responsif terhadap sinar matahari, maka dia kalau di luar itu, kalau dia masih normal, genetiknya normal, ya dia akan kembali normal dan berangsur-angsur lah. Apakah pengurangan tanam pokok ini juga nanti akan berpengaruh terhadap produktivitas? Jelas akan berpengaruh, namun tidak akan tidak akan secepat kilat yang seperti kita bayangkan. Misalnya kita 6 bulan nanti harus gini apa ini, nggak bisa. Nah, maka pemupukan tetap berjalan seperti biasa, tapi sinar matahari sudah mulai bagus, maka fotosintesis berjalan dan fisiologi tanaman kelapa sawit juga akan berjalan dengan sangat baik. Ini yang mungkin harus dapat saya sampaikan. Thinning out ini yang kalau di tanah datar, misalnya di gambut ataupun di mineral datar mungkin relatif gampang. Lah kalau penanaman kelapa sawit terlalu rapat di terasan, ini yang agak ribet masalahnya, yang mungkin harus saya jelaskan di vlog yang lainnya dengan menggunakan gambar. Tapi selama dia datar seperti ini, mungkin tidak akan berpengaruh nyata. Ketika kita potong cepret, maka 6 pokok ini akan mendapatkan sinar matahari. Di sana lagi, sebelahnya lagi, ya kita kurangi tengahnya lagi, sehingga dia akan satu tanaman ini dikurangi, 6 tanaman akan mendapatkan sinar matahari yang optimum, yang digunakan untuk fotosintesis, yang nantinya akan berpengaruh terhadap fisiologi tanaman itu sendiri. Selama belum dikurangi dan berjalan seperti ini, semakin tua semakin parah. Ketika tanaman sudah sampai 10 tahun etiolasi, buahnya hilang Pak Pendi dan sebagainya, jangan kita salahkan dulu menyalahkan varietasnya, jangan menyalahkan dulu perawatannya, tapi gara-gara jarak tanam yang tidak sesuai ini berpengaruh nyata terhadap produksi tanaman kelapa sawit yang kita miliki. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan yang ini. Kemudian tanpa bosan-bosan The Brondol mengatakan bahwa ayo kita menanam bibit bersertifikat sambil kita pelajari spesifikasinya. Karena tanaman kelapa sawit itu ada memiliki pelepah yang pendek, pelepah yang sedang, dan pelepah yang panjang. Kalau pelepah yang pendek mau ditanam dengan rekomendasinya adalah 156 bahkan 160, nggih monggo, nggak ada masalah. Tapi jangan bawa, kalau misalnya pelepah yang pendek ditanam jarang ya rugi. Artinya misalnya rekomendasinya 156 ternyata ditanam 130, ya kita sudah rugi. Dan yang terakhir, jangan pernah menanam kelapa sawit segi 4. Kalau udah terlanjur segi 4 rapat Pak Pendi, ya kita kurangi juga gitu. Karena dengan ukuran yang normal saja 9x9x9 itu kalau dibanding dengan 9x9, artinya kalau segitiga sama sisi 9x9 itu jumlahnya adalah 143. Tapi kalau dia menanam 9x9 segi 4, maka jumlah tanaman kelapa sawit kita jumlahnya adalah 123 pokok per hektar. Ini yang membedakannya. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia, dan semangat Anda adalah menjadi semangat The Brondol juga. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time to stand strong, need to move.